dapat saya kembangkan, terutama dalam hal kedisiplinan, kualitas pembelajaran, keberagaman, serta kekompakan warga sekolah. Dalam sekolah, kedisiplinan berpakaian, waktu, dan proses belajar yang dahulu terasa berat, kini menjadi bekal penting hingga dewasa. Saya juga merasakan lingkungan sekolah yang adil dan suportif bagi murid dengan berbagai latar belakang pada saat itu. Kekompakan terbentuk melalui visi misi bersama, komunikasi, serta kolaborasi antar guru, murid, dan orang tua. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, namun juga menjadi teladan dalam kedisiplinan. Salah satu guru yang paling berkesan bagi saya adalah guru kelas 6 yang selalu disiplin, rapi, dan peduli terhadap murid. Keteladanan beliau menjadi salah satu inspirasi bagi saya untuk menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting dalam membangun lingkungan sekolah yang positif dan suportif. Kasus ini menceritakan seseorang guru yang sedang menghadapi permasalahan yang ada di kelasnya, yaitu permasalahan kehilangan uang SPP. Alih-alih menghukum atau mempermalukan pelaku di depan teman-temannya, guru tersebut memilih menggeledah seluruh tas murid tanpa terkecuali. Tujuannya untuk menjaga identitas pelaku, lalu menegur pelaku secara pribadi dengan lembut. Sikap ini mencerminkan nilai 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional atau PSE. Meski relevan secara nilai PSE, pendekatan penggeledahan ini tetap perlu dikritisi dari sisi privasi maupun prosedur pendidikan di masa kini. Sehingga solusi alternatif lainnya yang lebih aman untuk psikologis murid, seperti pengembalian barang secara diam-diam atau pendekatan personal, dinilai lebih ideal. Kompetensi EMCC dan keterampilan sosial kompetensi EMCC atau empathy, mindfully, compassion, critic, inquiry menjadi landasan bagi guru untuk membangun pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dari murid, di mana keempat unsur ini saling melengkapi dalam proses memahami, menyadari diri, peduli, dan mengambil keputusan secara tepat. Keterampilan sosial sendiri berperan penting baik dalam pembelajaran maupun layanan BK, karena membantu murid dalam berkolaborasi, mengurangi konflik, dan beradaptasi secara sosial. Dengan fondasi pada 5 komponen PSE, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang dikembangkan melalui pembiasaan dan pengalaman, bukan hanya sekedar teori atau nasihat biasa. Secara keseluruhan, guru sebagai teladan menghadapi tantangan dalam mengelola emosi, berkomunikasi, dan menghadapi berbagai karakter murid. Sebagai calon guru, saya perlu terus melakukan refleksi, melatih pengelolaan diri, serta komunikasi, dan juga mengikuti pelatihan pendidikan karakter dan sosial emosional. Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang positif, menyediakan fasilitas dan pelatih pendukung, serta memberikan apresiasi kepada guru. Pembelajaran sosial emosional membantu guru menjadi lebih tenang, sabar, empati, dan bijaksana dalam menghadapi masalah sehingga mampu memberikan contoh positif bagi murid-murid. Pertama saya ketika menonton film Laskar Pelangi adalah perpaduan dari rasa keprihatinan dan kekaguman. Keprihatinan muncul ketika melihat beratnya perjuangan mereka dalam menempuh pendidikan, rendahnya infrastruktur serta fasilitas sekolah yang minim, serta ancaman penutupan sekolah karena kekurangan murid, hingga adanya murid yang terpaksa putus sekolah demi menopang ekonomi keluarga. Kesenjangan sosial antara anak-anak buruh dengan anak pegawai PT Timah turut serta menambah rasa minder mereka. Namun, keprihatinan itu berubah menjadi kekaguman ketika anak-anak tersebut dengan keterbatasannya justru mampu membuktikan bahwa kecerdasan dan mimpi merupakan hal yang tidak bisa dihalangkan oleh kondisi yang serba kekurangan. Film Laskar Pelangi menampilkan sosok guru sebagai teladan, meski mengajar di sekolah yang nyaris roboh, fasilitasnya kurang, kekurangan murid, serta akan terjadi penggusuran sekolah. Melalui 2 guru sekolah dasar, film ini menunjukkan 3 nilai keteladanan. Yang pertama, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan mengajar sebagai panggilan hati,
bukan hanya sekedar profesi ataupun mencari gaji. Yang kedua, kesabaran dan ketulusan mendidik murid dari berbagai latar belakang, termasuk Lintang yang menempuh puluhan kilometer setiap harinya untuk menuju ke sekolah. Kemudian yang ketiga, peran guru sebagai sumber inspirasi yang menanamkan visi dan harapan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu. Jadi, intinya keteladanan guru tidak bergantung pada fasilitas yang ada di sekolah, melainkan dari sikap, kesabaran, dan kemampuan menginspirasi murid. Dari film Negeri Lima Menara, kami belajar bahwa guru berperan besar dalam membentuk semangat dan cara pandang murid. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga memotivasi dan menanamkan sikap pantang menyerah melalui prinsip manjada wajada, yang berarti barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Film ini juga menunjukkan bahwa setiap murid memiliki potensi dan juga keunikan yang berbeda, sehingga guru perlu mengenali, mengembangkan, dan membimbing potensi tersebut agar murid mampu menghadapi tantangan dan juga meraih cita-cita mereka. Adapun keterkaitan film Negeri Lima Menara dengan pembelajaran sosial emosional, yang pertama ada self-awareness. Guru membantu murid menggali potensi, minat, dan tujuan untuk hidup dan meningkatkan motivasi berkembang. Yang kedua ada self-management, di mana guru menanamkan disiplin, ketekunan, tanggung jawab, dan pengendalian diri dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga ada social awareness, di mana guru menghargai keberagaman dan menumbuhkan sikap saling menghormati serta peduli. Yang selanjutnya ada relationship skill, di mana guru membangun hubungan yang hangat, saling percaya, dan komunikasi efektif dalam lingkungan belajar yang suportif. Yang terakhir ada responsible decision making, di mana guru membimbing murid mempertimbangkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Film Negeri Lima Menara menunjukkan keterkaitan dengan EMC melalui empati, kemampuan mengelola emosi, kepedulian, serta dorongan kepada murid untuk berpikir kritis dan menghadapi tantangan. Hal ini juga sejalan dengan 4 kompetensi guru, yaitu pedagogis dalam mengembangkan akademik dan karakter, kepribadian melalui keteladanan, profesional dalam mengembangkan kompetensi murid, serta sosial dalam membangun komunikasi dan pembelajaran yang kolaboratif. Dengan demikian, guru sebagai agen perubahan berperan membentuk murid yang berkarakter, mandiri, dan memiliki semangat belajar melalui keteladanan, motivasi, dan pendampingan. Banyak pelajaran tentang pendidikan dan peran guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, pendidikan kontekstual dan menghormati budaya. Pendidikan harus menyesuaikan kondisi dan budaya peserta didik. Butet tidak memaksakan sistem sekolah biasa. Membaca dan menulis diajarkan berdasarkan kebutuhan nyata. Misalnya, agar orang rimba tidak mudah ditipu terkait tanah dan hasil hutan. Yang kedua, perubahan membutuhkan kepercayaan. Perubahan tidak bisa dilakukan dengan paksaan. Butet membangun kepercayaan melalui kesabaran, kedekatan, dan konsistensi. Guru perlu memahami kehidupan peserta didik terlebih dahulu. Yang ketiga, guru harus punya integritas. Guru sebagai agen perubahan harus berpegang pada nilai dan kepentingan peserta didik. Butet berani menolak tindakan yang mengeksploitasi orang rimba. Kepentingan peserta didik harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau lembaga. Ya. Jadi dari film Sekolah Rimba kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga tentang memahami peserta didik, membangun kepercayaan, memiliki integritas, dan menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan nyata mereka.